Puji Tuhan, senang bisa kembali bersama dengan saudara dalam ibadah minggu hari ini. Dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. 2022 the year of Amin. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Kenapa? Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah buat saudara, buat saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan ya dan tidak, tetapi hanya ada ya, artinya pasti digenapi. Itu sebabnya oleh Dia, oleh Kristus kita berkata amin untuk memuliakan Allah sebagai pihak yang memberikan janji. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang setia dengan janjinya. Allah tidak bisa mengubah janjinya. Amin. Nah, kenapa dikatakan Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya? Saudara ingat baik-baik, waktu Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Allah sampai bersumpah. Nah, buat saya sesungguhnya Allah tidak perlu bersumpah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin berdusta. Tetapi waktu Allah memberikan janjinya, Allah sampai bersumpah. Untuk apa? Alkitab berkata, untuk memberikan keyakinan kepada mereka yang berhak menerima janji bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan 18. Karena itu untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Di sini dikatakan bahwa tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta dalam hal apa? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, konteksnya di sini adalah tentang janji Allah kepada Abraham. Waktu Allah memberikan janjinya kepada Abraham, seperti yang tadi saya katakan, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Untuk apa? Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Artinya, janji Allah kepada Abraham tidak bergantung kepada kesetiaan Abraham sebagai pihak yang menerima janji, tetapi bergantung kepada kesetiaan Allah sebagai pihak yang memberikan janji. Dan ingat, Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Apa janji Allah kepada Abraham? Allah berjanji begini, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan saya punya kabar baik, janji Allah kepada Abraham bukan hanya berlaku untuk Abraham saja, tetapi juga berlaku untuk keturunannya. Siapakah keturunan Abraham? Saudara dan saya. Alkitab berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saya punya kabar baik buat saudara. Janji ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Allah akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan akan membuat saudara sangat banyak. Jadi miliki keberanian datang kepada Allah. Allah punya banyak yang Allah mau berikan kepada saudara, kepada saya. Tetapi kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang memiliki pikiran yang salah. Banyak orang Kristen yang percaya sesuatu yang salah. Nah, sebagai contohnya, kalau kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Banyak orang Kristen yang percaya sesuatu yang salah. Sehingga banyak orang Kristen memiliki pikiran yang salah tentang keselamatan yang mereka miliki. Dan banyak orang Kristen yang tanpa melihat konteksnya menggunakan ayat yang barusan kita baca tadi untuk apa? Untuk mengganggu atau menggoncangkan iman orang Kristen yang lain tentang keselamatan yang mereka miliki. Nah, saya mau saudara mengerti. Keselamatan adalah janji Allah yang pasti buat setiap orang yang percaya. Keselamatan adalah kepastian buat setiap orang yang percaya. Alkitab berkata, sebab jika
kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi beginilah caranya saudara dan saya diselamatkan. Tadi dikatakan begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat ini, perhatikan baik-baik, ayat ini sepertinya memberitahukan kepada orang Kristen, kalau kamu sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka nggak ada korban lagi untuk menghapus dosa. Dengan kata lain, kamu akan kehilangan keselamatan kamu. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya mau kasih tahu sama saudara, seseorang bisa saja menerima pengetahuan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Yesus sudah mati untuk mendamaikan semua dosanya dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sangat mungkin terjadi seperti ini. Jadi ayat ini sesungguhnya berbicara tentang orang-orang yang hanya memperoleh pengetahuan kebenaran tentang Yesus, tetapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Selanjutnya dikatakan begini, Ibrani pasal 10 ayat 28-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Hari ini saya akan membahas semuanya supaya hari ini saudara memiliki keyakinan yang tidak tergoncangkan tentang janji Allah buat saudara sebagai orang percaya, yaitu keselamatan saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan sama saudara bahwa kitab Ibrani ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Bukan ditulis dan ditujukan kepada saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya bisa belajar dari kitab Ibrani. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang Kristen percaya sesuatu yang salah, sehingga memiliki pikiran yang salah tentang keselamatan yang mereka miliki. Dan tidak sedikit orang Kristen yang tanpa melihat konteksnya menggunakan ayat tadi, mengganggu, kemudian menggoncangkan iman orang Kristen yang lain tentang keselamatan yang mereka miliki. Nah, banyak orang Kristen yang berkata begini, kalau kamu sudah tahu kebenaran, tetapi kamu sengaja berbuat dosa, maka tidak lagi ada korban untuk menghapus dosa yang kamu perbuat itu. Kamu akan kehilangan keselamatan kamu. Apa yang terjadi? Mereka yang mendengar jadi ketakutan. Kemudian timbul keraguan-raguan. Wah, kalau nanti saya mati, saya masuk surga atau saya masuk neraka? Nah, kalau ada orang yang datang dan berkata demikian sama saudara, saudara harus bertanya balik kepada mereka. Apakah kamu pernah sengaja berbuat dosa sesudah kamu lahir baru atau sesudah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara tanya balik. Sangat mudah memang buat orang untuk menghakimi orang yang lain. Tetapi waktu ditanya balik, kalau saudara mau jujur, kalau kita mau jujur, semua orang pasti pernah sengaja berbuat dosa. Nah, kalau halnya demikian, maka semua orang percaya akan kehilangan keselamatannya. Sorga akan kosong. Itu sebabnya saudara harus mengerti betul konteksnya. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang kebenaran di sini. Di mana sesudah mereka memperolehnya, kemudian apabila mereka sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi saudara harus lihat dan baca secara keseluruhan ayatnya. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang kebenaran di sini. Ibrani pasal 10 ayat 7-10. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah
kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apa kehendak Allah? Menghapus yang pertama. Apa yang pertama? Perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat. Dan menegakkan yang kedua. Apa yang kedua? Perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Menghapus yang pertama dan menegakkan yang kedua. Dan oleh karena kehendaknya inilah, menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua, kita telah dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus satu kali. Untuk berapa lama? Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ini berbicara tentang kehendak Bapanya. The will of the Father. Ingat, the will of the Father. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 12. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Di sini dikatakan, perhatikan baik-baik, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, untuk menguduskan saudara dan saya, ingat, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. The work of the Son. Tadi the will of the Father. Sekarang the work of the Son. Ibrani pasal 10 ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi setelah Yesus melakukan kehendak Bapanya, apa kehendak Bapanya? Menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua. The will of the Father. Kemudian Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban karena dosa. Untuk apa? Untuk menguduskan saudara dan saya satu kali untuk selamanya. Ini the work of the Son. Setelah itu, perhatikan baik-baik. Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini berbicara tentang apa? Roh Kudus memberikan kesaksian. Ini berbicara tentang the witness of the Spirit. Ini semua yang dimaksud dengan pengetahuan tentang kebenaran di ayat 26 sampai 29 tadi. The will of the Father, the work of the Son, dan the witness of the Spirit. Kehendak Bapa, the will of the Father adalah menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua. Dan oleh karena kehendaknya inilah, Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban karena dosa untuk menguduskan saudara satu kali selamanya. The work of the Son. Dan sesudah itu, Roh Kudus memberikan kesaksian, the witness of the Spirit, bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan saudara. Amin. Sesudah mereka memperoleh pengetahuan tentang semua kebenaran ini, apa yang terjadi? Mereka tidak mau percaya. Mereka menolak. Itu sebabnya mereka kembali lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang untuk dosa-dosa mereka. Dengan kata lain, mereka mau menganggap bahwa darah Yesus tidak lebih baik dari darah binatang. Itu sebabnya mereka kembali lagi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban binatang. Pertanyaan saya, apakah benar demikian? Apakah benar darah Yesus tidak lebih baik daripada darah binatang? Ingat, darah binatang hanya menutupi dosa. Dan ini berlaku hanya setahun sekali. Itu sebabnya mereka harus mempersembahkan korban binatang dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Mereka jadi memiliki kesadaran akan dosa. Sedangkan darah Yesus bukan menutupi dosa, tapi darah Yesus menghapus dosa satu kali untuk selama-lamanya.
Kalau saudara percaya bahwa darah Yesus menghapus dosa satu kali untuk selamanya, seharusnya saudara tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kenapa? Karena semua dosa saudara sudah dihapus. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi di sini? Sesudah orang-orang Ibrani memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, the will of the Father, the work of the Son, and the witness of the Spirit, mereka tidak mau percaya. Mereka menolak. Kemudian dengan sengaja mereka kembali lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang untuk apa? Untuk dosa-dosa mereka. Kalau halnya demikian, apa yang mereka lakukan? Alkitab mengatakan, sama halnya dengan menginjak-injak anak Allah, mereka menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan mereka dan menghina roh kasih karunia. Inilah yang dimaksud dengan dosa yang mereka perbuat dengan sengaja sesudah mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Mereka menganggap darah Yesus tidak lebih baik dari darah binatang. Pertanyaan saya, apakah saudara menyadari bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang menganggap darah Yesus hanya berlaku 1 hari, bahkan kurang daripada itu? Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang setiap hari, bahkan setiap saat, mereka memiliki kesadaran akan dosa. Sesungguhnya, orang Kristen lebih buruk dari orang-orang Ibrani. Paling tidak orang Ibrani percaya darah binatang berlaku 1 tahun. Apakah selama ini saudara juga menganggap darah Yesus hanya berlaku sementara waktu? Atau berlaku untuk jangka waktu tertentu? Alkitab mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya hari ini kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Katakan sama kiri kanan saudara, jangan melepaskan kepercayaanmu. Amin. Saudara dan saya yang sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, the will of the Father, the work of the Son, the witness of the Spirit. Percayalah. Percayalah dan jangan melepaskan kepercayaan saudara. Percaya bahwa saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ini kehendak Bapa, menghapus yang pertama, mendekatkan yang kedua. Percaya bahwa Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya untuk menguduskan saudara 1 kali untuk selamanya. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Percaya sama kesaksian Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus tidak mungkin berdusta. Percaya kesaksian Roh Kudus bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan saudara. Percaya the will of the Father, the work of the Son, the witness of the Spirit, maka saudara akan memiliki keberanian datang menghampiri takhta kasih karunia, beribadah kepada Allah yang hidup, dan kabar baiknya ada upah yang besar buat saudara. Saudara akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Dan lebih daripada itu, saudara akan memperoleh semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ibrani 10, 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maksudnya tidak percaya the will of the Father, the work of the Son, the witness of the Spirit, Allah berkata, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi apa yang membuat saudara berkenan kepada Allah? Iman saudara. Percaya the will of the Father, the work of the Son, and the witness of the Spirit. Amin. Selanjutnya dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Katakan bersama saya, beroleh hidup. Amin. Kalau saudara percaya the will of the Father, the work of the Son, the witness of the Spirit,
maka saudara akan beroleh hidup. Amin. Apakah saudara mengerti sampai di sini? Apa yang dimaksud dengan dosa yang diperbuat dengan sengaja sesudah mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran sehingga dikatakan tidak lagi ada korban untuk menghapus dosa itu, yang ada hanyalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara mengerti sampai di sini? Apa dosanya? Apa dosanya? Tidak percaya the will of the Father, the work of the Son, and the witness of the Spirit. Jadi jelas sekali, ini bukan berbicara tentang saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sesudah mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang Yesus. Dan dengan sengaja mereka kembali lagi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban binatang bagi dosa-dosa mereka. Jadi dengan kata lain, Allah mau saudara dan saya percaya bahwa keselamatan saudara dan saya adalah sesuatu yang pasti. Katakan bersama saya, keselamatan saya adalah pasti. Amin. Kita kembali kepada Abraham. Ingat baik-baik. Waktu Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ingat, Allah bersumpah. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dan juga dikatakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Jadi dengan kata lain, tidak mungkin Allah tidak memberkati Abraham. Termasuk tidak mungkin Allah tidak memberkati saudara dan saya sebagai keturunan Abraham. Amin. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, sekalipun ekonomi tidak bergerak, tidak mungkin Allah tidak memberkati saudara. Ingat, Allah bersumpah. Sesungguhnya buat saya, Allah nggak perlu bersumpah. Tetapi Allah bersumpah. Allah turun ke level saudara. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan kepada saudara dan saya sebagai pihak yang berhak menerima janji akan kepastian keputusannya bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Jadi waktu kekhawatiran, keraguan-raguan atau ketakutan muncul dalam pikiran saudara, khawatir ini, khawatir itu, satu keyakinan yang harus saudara miliki. Saya adalah keturunan Abraham. Dan Allah sudah bersumpah, tidak mungkin Allah berdusta. Tidak mungkin Allah tidak memberkati saya. Jadi miliki mental dan sikap yang demikian. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya bukan orang yang sempurna. Sekalipun saudara bukan orang yang sempurna, ingat di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Dengan kata lain, sekalipun saudara bukan orang yang sempurna, tetapi karena saudara ada di dalam Kristus, Allah tetap setia sama janjinya. Janjinya pasti digenapi dalam hidup saudara. Allah tidak bisa mengubah janjinya kepada saudara karena Kristus. Amin. Bilangan pasal 23 ayat 19 sampai 20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Di sini diceritakan suatu hari Balak, Raja Moab, dia memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Setiap kali Bileam mau mengutuk bangsa Israel, Bileam tidak pernah berhasil. Bileam berkata kepada Balak, bagaimana aku bisa mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Katakan bersama saya, Tuhan sudah memberkati saya. Tidak ada yang bisa membalikannya. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Allah sudah memberkati saudara, maka tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membalikannya. Berkat dan janji Allah buat saudara, buat saya yang ada di dalam Kristus tidak bisa diubah. Yang percaya boleh bilang amin. Allah tidak berdusta dan Allah tidak pernah menyesal. Sekali Allah memberkati saudara, maka saudara akan tetap diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilangan pasal 23 ayat 21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Kalau saudara perhatikan baik-baik kalimatnya, di sini tidak dikatakan tidak ada kepincangan di antara keturunan Yakub. Tidak dikatakan demikian.
Saya percaya pasti ada kepincangan di antara bangsa Israel. Sekali lagi, tidak dikatakan bahwa tidak ada kepincangan di antara keturunan Yakub. Tetapi dikatakan begini, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Artinya kepincangan ada, tetapi Allah tidak melihat. Ini konteksnya. Kenapa Allah tetap memberkati bangsa Israel? Allah tetap memberkati mereka. Allah tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran mereka. Allah tetap memberkati mereka seolah-olah Allah tidak melihat ada dosa dan pelanggaran dalam hidup mereka. Demikianlah yang terjadi sama saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Waktu Allah melihat saudara, sekalipun saudara tidak sempurna, Allah melihat saudara sebagai orang yang benar karena saudara ada di dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semuanya terjadi karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Diberkati saudara, diberkati saya. Kembali ke Ibrani pasal 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Terjemahan kalimat kita yang mencari perlindungan dalam Alkitab versi New King James adalah who have fled for refuge. Saya percaya orang-orang Ibrani mengerti apa yang dimaksud Paulus dengan who have fled for refuge. Refuge di sini berbicara tentang kota perlindungan yang ada pada zaman Yosua. Saudara masih ingat? Kita lihat Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Di sini Allah memerintahkan kepada Musa, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang akan menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja, katakan bersama saya tidak sengaja, dapat melarikan diri ke kota itu. Bilangan pasal 35 ayat 12 sampai 14. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati, sebab ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Jadi seluruhnya ada 6 buah kota perlindungan. Ingat, kota perlindungan diperuntukkan bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Ini sangat menarik. Saya mau saudara mengerti, Allah menyembunyikan anaknya di dalam perjanjian lama dalam bentuk gambaran. Gambaran apa? Kota perlindungan. Mungkin saudara berkata, orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus dengan sengaja. Betul, tetapi sesuatu terjadi di atas kayu salib. Yesus membuat yang sengaja menjadi tidak sengaja. Alkitab mencatat di atas kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya punya kabar baik buat saudara. Di saat Yesus berdoa demikian, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menjadikan semua orang yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib, termasuk saudara dan saya, dikategorikan sebagai orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Sehingga hari ini Yesus bisa menjadi kota perlindungan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Kabar baik, amin. Orang yang melarikan diri ke kota perlindungan, ingat, orang ini terproteksi dari keluarga orang terbunuh yang mengejar dia. Bukan hanya terproteksi, tetapi juga terpelihara sempurna. Di dalam kota perlindungan, orang ini terpelihara sempurna. Ingat, kota perlindungan dipimpin oleh seorang imam. Orang yang melarikan diri ke kota perlindungan, dia tinggal bersama-sama dengan imam. Orang ini menerima makanan yang terbaik yang sama seperti imam makan. Dia menerima anggur yang terbaik sama seperti yang imam minum. Dan minyak yang terbaik yang sama seperti imam terima untuk pengurapan. Amin. Jadi hari ini
Saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, saudara dan saya ada di dalam kota perlindungan. Saudara dan saya menerima semua berkat yang terbaik yang seharusnya tidak layak saudara dan saya terima. Allah tidak bisa mengubah janjinya dan Allah tidak menyesal di dalam Yesus. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Di dalam Yesus hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Memiliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Tuhan punya banyak yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Allah adalah Allah yang setia sama janjinya. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia dengan janjinya. Di mana semua janji, semua berkat-Mu Engkau berikan kepada kami bukan berdasarkan ketaatan kami, kesetiaan kami, tapi semuanya diberikan berdasarkan kesetiaan-Mu. Karena waktu Engkau memberikan janji-Mu, Engkau telah mengikatkan diri-Mu dengan sumpah untuk memberikan jaminan kepada kami yang berhak menerima janji-Mu akan kepastian keputusan-Mu. Dan hanya ada ya buat setiap orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus untuk semua janji-Mu. Betapa kami bersyukur kami ada di dalam Yesus, karena di dalam Yesus semua janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin.